kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Selesai. Mulai masuk ke apa? Terus lanjut. Kamu mana maskernya pakai? Tentunya ingin sekolah kita kan lebih bagus kan ya. Nggak ada guru yang berharap sekolah kita nggak bagus kan ya. Nah, satu keuntungan bagi kita bahwa ada di antara kita yang masuk CGP, plus saya CGP. Jadi memang nggak bisa saya sendiri, harus kolaborasi lah. Awal-awalnya memang kalau hanya mempraktekkan pemahaman Ki Hajar Dewantara, mungkin kita pernah cerita, itu salah satunya. Itu bisa saya praktekkan sendiri kan gitu. Kemudian restitusi ke anak, mungkin bisa saya praktekkan sendiri, di YouTube pun sudah saya kirim kan gitu. Tapi ketika kesepakatan sekolah, mau tidak mau lah kita kolaborasi. Dan yang terakhir mungkin ada yang disebut dengan apa? Praktisi apa? Komunitas praktisi. Jadi agak buru-buru kita cerita, kemudian agak cepat-cepat. Jadi kalau hari ini kita cobalah pelan-pelan. Kita pelan-pelan menceritakan apa itu komunitas praktisi. Jadi secara sederhana memang yang dikatakan komunitas praktisi itu ya komunitas yang satu perasaan lah. Satu, kalau bahasa enaknya mungkin bisa dibilang satu apalah ya, satu pekerjaan lah. Satu profesi. Karena kita guru, saya awali dengan pemahaman kita tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang sudah saya share di grup apa ya, di grup Google Classroom, ini yang menjadi dasarnya bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat. Kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kata kuncinya di situ, pendidikan itu ruang berlatih. Sekolah kita itu ruang berlatih. Untuk apa? Untuk bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sebenarnya di sini gitu ya. Rumah kita itu juga ruang untuk berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan tadi. Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan konsep tabula rasa. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini secara singkatnya nanti di-share di Google juga ada tentang teori tabula rasa ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir sebenarnya sudah ada bukan kertas kosong. Sudah ada tulisan-tulisan yang ada di situ. Sudah ada tulisan-tulisan, tapi tulisannya itu tidak terang. Itulah anggapan dari Ki Hajar Dewantara. Kitalah sebagai guru menerangkan itu, memperjelaslah gambaran anak itu. Kalau misalnya yang baik, kita gambarkan lebih tebal lagi. Tapi kalau yang jelek, kalau bisa dihapus. Itulah tugas dari guru ini tadi. Peran pendidik seperti seorang petani jagung atau tukang kebun.
Bisakah kita nanam jagung tumbuhnya padi? Nggak bisa. Tapi kalau kita nanam jagung akan tumbuh jagung. Jagung itu akan lebih bagus lagi jagungnya kalau dirawat. Makanya tukang kebun kita kasih pupuk, kita kasih katakanlah kita lingkungan tumbuhnya kita perbaiki. Kita nggak bisa mengubah bahwa jagung itu berubah menjadi padi. Jadi tinggal tulisannya apa? Tulisannya katakanlah pemain bola. Ya kita tinggal mempertebal tulisan main bolanya. Kalau misalnya tulisannya di situ bacaannya berperilaku buruk, yang perilaku buruk itu kita hapus. Jadi di sini peran pendidik itu adalah seorang petani atau tukang kebun. Jadi kemudian kita itu hanya menuntun. Jadi anak diberi kebebasan, ya kita kan menuntun. Nggak mungkin kita larang jagung itu tumbuhnya jangan cepat-cepat, tumbuhnya gini, enggak. Kita hanya menuntun, supaya jagungnya cepat berbuah kasih pupuk ini, supaya ini kasih ini, gitu. Kita menuntun. Makanya diberi kebebasan. Disinilah letak awal dari adanya yang disebut dengan merdeka belajar. Jadi kita kalau selama ini jujur saya katakan saya lebih memaksakan diri. Anak itu nggak bisa matematik, mungkin saya bentak-bentak, saya ternyata memang dia nggak punya bakat untuk matematik. Jadi ada kita introspeksi diri, ada kesalahan kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya, kan itu. Nah kalau budi pekerti, ini mungkin udah lama konsepnya ya. Budi itu adanya cipta, karsa, baru pekertinya itulah tenaganya atau karyanya. Terakhir, guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Itu jadi tataran penting bahwa kita itu adalah menggerakkan manusia lainnya. Jadi yang digerakkan itu bukan hanya siswa, makanya disinilah konsep guru penggerak tadi. Jadi termasuk pada saat ini salah satu fungsi saya itu adalah mengajak kawan-kawan seprofesi saya untuk mau bergerak. Karena ini salah satunya, guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia yang lainnya. Makanya saya bilang, saya nggak untuk pelatihan ini, saya nggak hanya bisa mempraktekkan di kelas saya. Kenapa? Saya nggak mungkin dikasih materi menggerakkan rekan sejawat, lantas saya nggak menggerakkan, kan gitu. Karena ada tuntutannya, harus menggerakkan rekan sejawat. Jadi ini salah satu ya usaha saya, makanya kan ini nggak merupakan suatu paksaan, nggak merupakan suatu tapi ini kesadaran kita. Saya pada saat ini mengajak kita untuk berusaha memperbaiki diri. Kalau misalnya kita mau ya kita teruskan, kalau enggak ya mungkin ini adalah batas kita, salah satu usaha kita. Nah ini Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu semangat agar anak bebas belajar. Anak itu bebas belajar. Artinya kita itu memfasilitasi bagaimana anak bebas belajarnya. Ya mungkin salah satunya dengan ini tadi. Kita pakai kuis, ataupun nanti ketika komunitas kita ini jalan, ada beberapa pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lain, kita bisa saling berbagi. Sehingga tidak hanya permainan kuis yang bisa kita lakukan. Mungkin ada permainan yang lain dari bapak-bapak yang punya pengalaman yang lain, kan itu.